bangsa, bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. GIMB berilmu, GIMB beraksi, GIMB sukses mulia. Gerakan Indonesia Muda Berbisnis, itulah GIMB, GIMB, yeah. Muda bangsa, bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. GIMB berilmu, GIMB beraksi, GIMB sukses mulia. Gerakan Indonesia Muda Berbisnis, itulah GIMB, GIMB, yeah. Sukses mulia. Baik, berikan tepuk tangan yang sangat meriah, itu dia Bipos. Ya, selamat malam Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Doni Rinaldi tentunya bisa hadir di acara yang pertama baru kita mulai, yaitu Newbiz. Saya ingin cek semangatnya dulu. Newbiz. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Baik, dan tentunya mudah-mudahan semangat dari teman-teman atau rekan-rekan yang ada di sini bisa menular ke dalam benak pikiran Anda yang ada di rumah. Karena pada hari ini, 1 jam ke depan, saya Doni Rinaldi juga teman-teman yang nanti akan menjadi panelis pada kesempatan malam hari ini tentunya akan membawa Anda untuk terinfluence bagaimana caranya buka bisnis dan juga apa saja akan diprogramkan atau apa saja dibicarakan pada kesempatan malam hari ini. Tema pada malam hari ini tentunya kita akan menciptakan 100.000 pengusaha baru di Jawa Barat, dan tentunya tidak tertutup untuk Anda yang tidak hadir ke sini pemirsa. Anda bisa hadir dalam bentuk telepon atau suaranya saja, karena nanti di segmen 3 dan juga 4 kita juga akan membuka line telepon untuk Anda. Baik, kalau begitu senang sekali juga pada kesempatan hari ini nanti kita akan informasikan juga berbagai macam vendor dan juga tentunya teman-teman yang mendukung acara ini, karena begitu banyak teman-teman yang sudah membuka bisnis dan juga menjajakan bisnisannya atau produk-produknya di sini, dan mungkin ini menjadi peluang bisnis untuk Anda yang ingin bermitra dengan teman-teman yang ada di sini. Namun sebelum kita akan melanjutkan pembicaraan ini, nampaknya izinkan saya Doni Rinaldi untuk memperkenalkan seluruh panelis pada kesempatan malam hari ini yang tentunya akan mengupas dan juga memberikan inspirasi baru untuk Anda yang ada di rumah. Yang pertama, berikan tepuk tangan untuk Bapak Meriza Henry, tepuk tangan sekali lagi. Beliau adalah dosen saya, suhu saya, dan juga orang yang memprovokasi saya untuk terus berbisnis, untuk terus sukses dan juga meningkatkan omset tiap bulan ya. Karena tujuan bisnis itu ya Pak Mer ya, omset nomor 1 ya. Omset nomor 1. Nah itu dia. Yang kedua ya, ini tidak tanggung-tanggung pemirsa. Setelah masternya boleh dibilang bisa dihadirkan di sini, kita juga akan menghadirkan Bapak Bustomi. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Beliau merupakan Kepala Dinas KUMKM Jabar
Dan tentunya beberapa waktu yang lalu, mungkin buat Anda yang pernah hadir di acara launching dari pencetusan 100.000 pengusaha baru di Jawa Barat, ini akan sering bekerja sama dengan dinas ini, dan Pak Busomi akan memaparkan program-programnya mungkin selama setahun ke depan seperti apa. Nah, setelah dari dinas sudah ada, dari praktisi sudah ada, tidak lengkap nampaknya kalau komunitas yang paling besar di Jawa Barat boleh dibilang ini tidak kita kenalkan. Berikan tepuk tangan untuk Kang Yedi sekali lagi. Kang Yedi merupakan ketua dari HIPMI Jabar, yang tentunya juga mungkin buat rekan-rekan budaya semuanya di sini yang dalam kesempatan ini masih bingung untuk berbisnis apa, ataupun mungkin ingin bagaimana caranya meningkatkan keyakinan untuk berbisnis. Hari ini sama-sama kita akan gali seperti apa, tentunya obrolan yang sangat menarik. Baik, Kak Meriza, tentunya senang sekali pada kesempatan malam hari. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Don, ini sehat ya? Program pertama kita. Betul, ya, betul buat sekali. Entrepreneur yang khususnya entrepreneur muda, baik di rumah maupun di studio ini. Betul sekali. Insya Allah ini program reguler, insya Allah akan memberikan inspirasi buat teman-teman bahwa kami selalu berkomitmen bagaimana menjadi entrepreneur itu harus berbasis knowledge. Nah, itu dia. Inilah metode yang kita gunakan selama ini kita di kelas, saatnya kita berbagi di televisi Don. Oh, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu sekalian. Dan nanti tentunya buat Bapak Ibu sekalian yang ingin juga telepon, silakan langsung saja. Anda bisa catat dulu nomor teleponnya di 0227214213. Anda bisa langsung telepon saja. Passwordnya kalau saya bilang newbies, Anda tinggal jawab yang muda yang berbisnis. Seperti itu ya. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kami akan serahkan kepada Kang Meriza untuk memimpin prosesi. Poin-poin apa saja akan dibahas ya. Silakan. Terima kasih Don. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nobis. Gitu dong, sama ya spiritnya. Tetap semoga di rumah juga seperti itu. Baik, para pemirsa Bandung TV juga yang ada baik di rumah maupun di studio ini. Hari ini kita mulai program yang namanya Newbies ya. Ini merupakan program yang bentuk kepedulian kami di GMB Entrepreneur School, kemudian di Bandung TV dan BIS Bandung yang disupport oleh Bank BJB, bahwa banyak sekali orang entrepreneur saat ini punya motivasi tinggi untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Semuanya ingin jadi entrepreneur, semuanya jadi entrepreneur. Kemudian mereka udah memulai buka usaha, tapi berdasarkan pengamatan kami ya, bahwa banyak mereka yang gugur. Setuju apa tidak? Setuju ya. Fenomena ini salah satu saya temukan juga di kampus. Kebetulan saya juga dosen di salah satu universitas perguruan tinggi di swasta di Bandung. Banyak entrepreneur tuh sudah punya motivasi tinggi, punya usaha, tapi setelah 1 tahun bubar. Bagi saya sebagai dosen, sebagai akademisi cukup miris gitu. Yang notabene mereka masih sangat muda, tapi ketika mereka gugur, membuat mereka kecewa, motivasi jatuh, ketika bangkit itu susah lagi. Nah, kami punya komitmen dengan Bandung TV dan BIS Bandung, bagaimana bisa tercipta entrepreneur muda itu punya bisnis untuk jangka waktu 10 tahun. Indikatornya ada 5. 1, bisnis yang profit. Ya, bisnis itu harus profit gitu. Kalau tidak profit itu bukan bisnis bagi kami ya gitu. Kenapa? Dengan profit itulah bisnis itu bisa dijalankan, bisa punya nafas untuk jangka panjang. Yang kedua, bisnis itu harus bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Kalau kita bicara masalah banyak orang, bisa orang sekitar kita ya. Kemudian itu banyaklah kalau dalam konteks manajemen itu disebut dengan people. Ya, John Elkington bilang profit people. Yang ketiga adalah bisnis itu harus bisa memberikan menjaga kelestarian lingkungan alam, planet bahasanya. Yang keempat ini yang paling penting. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan itu di beberapa kampus di Kota Bandung, menunjukkan bahwa bisnis mereka tuh nggak tahan, nggak lebih dari 1 atau 2 tahun. Sementara bisnis yang teruji itu bagi kami kalau di GMB Entrepreneur School minimal 10 tahun. Pertanyaannya sekarang adalah siap tidak bisnis itu mencapai sustainability. Bisnis yang terakhir adalah bisnis yang terus tumbuh dan berkembang. Dalam skala apa? Dalam skala mikro, kecil, menengah dan besar. Nah, sehubungan dengan itu rupanya saya melihat permasalahan utamanya adalah satu adalah di mindset gitu. Bagaimana seorang entrepreneur itu punya mindset yang benar gitu dalam bisnis. Kemudian memiliki knowledge yang benar dalam bisnis. Yang ketiga skill dan attitude. Kemudian dalam implementasinya ada satu teori. Kemudian saya baru mendalami ya satu teori yang namanya triple helix. Mungkin relevan dengan apa yang kita bahas malam ini. Konsep triple helix itu bagaimana membangun satu entrepreneur
berdasarkan kombinasi tiga pihak. Tiga pihak ya, satu akademisi. Untuk membangun entrepreneur itu tidak bisa lepas dari akademisi gitu. Kenapa? Akademisi ini punya tugas bagaimana dia selalu meneliti, ya, mengembangkan konsep, teori, yang itu yang akan digunakan oleh entrepreneur dalam membangun bisnis. Ada satu pertanyaan kepada saya, Pak Mer, apakah bisnis saya skala kecil harus membutuhkan teori? Saya jawab iya. Karena bisnis itu boleh di awal, boleh menggunakan konsep action, action, action. Wajar. Tapi ketika bisnis mau tumbuh, nggak bisa lagi. Itu butuh knowledge. Dan itu salah satu source-nya, sumbernya adalah akademisi. Yang kedua adalah bisnis. Pelaku bisnis itu penting sekali gitu. Pelaku bisnis, kenapa? Ada transfer of knowledge di situ. Kemudian ada sinergi bisnis di situ. Contoh, di sini produk-produk sahabat kita di sini banyak ya. Itu ada Zanana, ada Kirana ya, ada donat di situ, ada ngepros dari Kang Doni ya Pak ya. Ngepros, kemudian ada juga durian, pancake, delicious di situ. Banyak. Ini butuh sinergi sama entrepreneur gitu. Yang terakhir selain bisnis itu juga dengan perbankan karena mereka adalah pelaku gitu. Yang terakhir adalah government, pemerintah. Entrepreneur itu tidak akan pernah bisa sukses kalau tidak bisa mengkombinasi tiga ini gitu. Kolaborasi antara apa? Akademisi, bisnis dan government. Kalau bahasa kami di situ kita dengan dengan Pak Kunto ini sini kita lagi nyusun ya berdasarkan program yang kita lakukan selama ini kita lagi menyusun buku itu tentang ABG gitu. ABG, Academician, Business, Government. Nah, kebetulan malam ini terima kasih Pak Gustoni, Bapak udah bersedia di tengah kesibukan. Tadi saya dengar Bapak dari luar kota ya Pak ya, dalam program Kerangka UMKM. Pak Gustoni Kepala Dinas KUMKM mewakili government kalau dalam kami di sini. Terima kasih Pak. Kemudian Kang Yedi, ini adalah Ketua HIPMI Jabar. Beliau mewakili dari kelompok bisnis ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu isu yang sangat-sangat bagi saya sangat penting gitu. Mencetak 100.000 wirausaha baru Jawa Barat ya Pak ya. Yang kebetulan beberapa waktu lalu saya juga sempat ketemu dengan Dinas KUMKM sharing di situ bagaimana. Malam ini kita akan diskusi selama 1 jam apa sih esensi daripada gerakan 100.000 wirausaha baru ini, apa manfaatnya buat kita nih, buat entrepreneur muda ya. Kemudian nanti bagaimana peran daripada bisnis dalam hal ini HIPMI Jabar di sini. Oke, pertama kali saya ke Pak Gustoni. Pak, tanggal 3 Maret kemarin sudah dicetuskan oleh Bapak Gubernur bahwa akan gerakan ini selama 5 tahun akan dicetak 100.000. Sebenarnya Pak, apa sih Pak filosofisnya, perlunya pemerintahan Jawa Barat untuk turun untuk membuat program bahwa harus ada 100.000 wirausaha baru Jawa Barat Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Ya, alhamdulillah di malam ini kita bisa sharing kaitan dengan gerakan atau pencetakan 100.000 wirausaha baru. Ini filosofisnya sangat sederhana saja. Oke. Ini ada gagasan dari Pak Gubernur pada saat kemarin bahwa kita ingin menciptakan wirausaha baru. Itu yang pertama. Kedua juga gagasan ini dituangkan dalam bentuk dokumen Pak, yang disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah. Di dalam RPJMD inilah kita tuangkan rencana-rencana yang sudah digagas oleh Pak Gubernur. Kemudian yang ketiganya adalah, yang menarik sekali adalah Jawa Barat punya penduduk hampir 45 juta. 63% dari penduduk Jawa Barat ini berada di usia produktif. Antara usia 18 sampai 45 tahun. Nah ini yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi ini terjadi 20 atau 30 tahun sekali Pak. Apabila ini tidak dimanfaatkan pada ada produk usia-usia produktif ini sangat sayang sekali.
Nah, inilah yang menjadi latar belakang ketika kita ingin menciptakan program 100.000 wirausaha baru ini. Ada kesannya bonus demografi tadi Ya, ya Pak ya, harus betul, ya. dimanfaatkan. Betul sekali sih Pak, di kita juga banyak anak-anak muda ya Pak, ini yang hadir juga anak muda ya Pak ya gitu. Kalau arahannya kemana sih Pak, apa sih yang diharapkan nanti dengan program ini gitu Pak? Ya, kita harapkan kan masih posisi di Jawa Barat tuh menurut beberapa penelitian masih di angka di bawah 1% jumlah dari wirausaha. Betul. Nah, dari inilah kita ingin meningkatkan, ingin naik kelas kira-kira seperti itu, jumlah kuantitatifnya mendekati ke angka 2% misalnya. Inilah yang kita ingin capai di dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Betul. Nah, inilah yang perlu difahami oleh teman-teman. Tadi juga saya sepakat bahwa ada triple elite. Yep. Kalau di Jawa Barat sebetulnya ada 5 Pak. Oh, oke. Yang A itu adalah akademisi, Yep. B-nya adalah birokrasi, Yep. C-nya adalah komunitas, Yep. D-nya adalah dunia usaha, Oke. P-nya adalah perbankan. Banking Kalau ya, Pak, tanpa ya. ada Betul. usaha-usaha ini, saya kira ini tidak akan terjadi seperti ini. Gitu. Itu Betul kira-kira sekali. seperti itu. Pak, kalau kita bicara masalah entrepreneur Pak, definisinya banyak sekali ya Pak ya, definisi banyak sekali. Ada yang versinya harus dapat revenue sekian ya Pak ya, kemudian bahkan PKL pun kalau dalam konsep kami di akademisi ya Pak ya, itu udah termasuk entrepreneur loh Pak. Ya PKL kenapa? Dia berusaha sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Definisi entrepreneur yang menurut Pemprov Jabar itu yang wirausaha baru itu seperti apa sih Pak? Yang pertama adalah ada inovasi. Inovasi. Ya, Oke. kedua mereka punya minat Pak, minat berusaha yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Oh, oke, Itu yang oke, paling oke, penting kan. oke. Jadi dengan demikian kita bisa, saya tadi setuju bahwa masalah entrepreneur ini adalah tidak semata-mata masalah ekonomi, Yep. tetapi masalah psikologis kan. Betul, Psikologis ini adalah bagaimana merubah mindset, kemudian meningkatkan need for achievement, kebutuhan berprestasi seorang di dalam membangun sebuah aktivitas-aktivitas itu. Betul sih Pak, kalau dalam konteks kami di entrepreneur, itu penting sekali. Bahwa mindset nih yang penting. Bagaimana mindset itu dirubah dulu ya. Oke, sebelum kita lanjut Pak, kembali ke Doni. Iya, ini seru banget. Boleh tepuk tangan lagi hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah mungkin. Dan tentunya tadi kita mendapat satu kata kunci yaitu mindset. Dan tentunya apakah lanjutan dari obrolan kita, tentunya buat Anda juga jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah lagi, tentunya masih di Newbies. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Iya, baik, berikan tepuk tangan kembali untuk Bipos dan selamat datang kembali pemirsa dan juga hadirin yang tentunya hadir di sini, tentunya di acara yang kita banggakan yaitu Newbies. Waduh, ini saya lihat sudah mulai sibuk untuk mencoba makanan-makanan yang sudah dipersembahkan oleh para pendukung kami ya. Ini terima kasih tentunya untuk Kirana Bolu Gulung, terima kasih untuk Cara Kita Food, terima kasih juga untuk Ratu Baskreng, Donat Peyem, Pancake Durian Delicious, terima kasih untuk Siomay dan juga Batagor Cendana, Kulit Ngepros, terus juga Zanana, Aerobat dan juga Bank BJB. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk para sponsor kita. Dan tentunya pada malam hari ini untuk Anda yang baru saja hadir di depan televisi Anda, pemirsa, senang sekali kita bisa hadir di sini dan juga bisa mendapatkan materi baru tentang bagaimana tentunya menumbuhkan mindset untuk menjadi seorang pengusaha. Tadi Kang Meriza atau Pak Meriza sudah menjelaskan betapa pentingnya kita mengawali sebuah bisnis dengan action. Tapi setelah action itu mau dibawa kemana bisnis kita tentunya dibutuhkan polesan-polesan yang memang lebih dalam dan itu tidak bisa instan, kurang lebih seperti itu ya. Betul Baik. sekali Don. Dan tentunya buat
buat Anda yang tidak sabar nih untuk langsung telepon, nanti sekali lagi kita akan undang Anda di segmen berikutnya untuk langsung telepon di 022 7214213. Namun sekarang kita akan sama-sama melanjutkan lagi materi kita. Tentunya bagaimana, kalau tadi baru dikupas kulitnya ya, tentang bagaimana menumbuhkan mindset dari pengusaha itu sendiri. Dan sekarang kita akan masukkan lebih dalam lagi tentang bagaimana mempertahankan konsistensi untuk menjadi seorang pengusaha. Silakan Kamer. Terima kasih Don. Oke. Baik pemirsa baik di rumah maupun studio. Alhamdulillah tadi kita udah dapat sharing dari Pak Gustoni bagaimana komitmen daripada Pemprov Jabar. Kalau saya lihat tidak semua loh pemerintah kota itu punya komitmen untuk mendorong masyarakatnya untuk menjadi entrepreneur gitu. Ini masalah mindset. Ini masalah mindset. Kalau begitu boleh kita sampaikan. Mindset itu tidak hanya dimiliki oleh para entrepreneur saja. Mindset itu juga harus dimiliki oleh tadi siapa? Government juga harus berperilaku seperti layaknya entrepreneur. Kalau kami di akademisi nyebutnya intrapreneur Pak. Ya, entrepreneur bagaimana seorang pegawai yang notabene di sini adalah pegawai abdi negara punya mindset seorang entrepreneur. Nah, kita tinggal dulu dengan Pak Gustoni, kita pindah dulu ke Kang Yedi. Apa kabar Kang? Baik, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Kemarin saya lihat status Akang baru dari Shanghai, dari Jepang. Wah, ini karakter seorang entrepreneur nih. Kerjanya jalan-jalan, aplaus dulu buat Kang Yedi ya gitu. Saya ngelihat beliau, alhamdulillah beliau adalah kalau boleh saya bilang seorang entrepreneur yang punya komitmen tidak hanya untuk diri sendiri. Ini bagi saya level seorang entrepreneur yang tidak hanya peduli pada diri sini. Kalau peduli pada diri sini hanya memikirkan profit. Itu konsep. Yang kedua, tapi beliau peduli pada tidak hanya entrepreneur di Kota Bandung tapi juga Jawa Barat. Kalau begitu, kalau saya melihat beliau udah masuk ke level 2, people. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan menciptakan 100 wirausaha Jawa Barat? Kang, ini kan program sudah di launching oleh Pemprov ya. Kebetulan Akang di HIPMI Jabar, kalau boleh dibilang kan coveragenya lah ya, coveragenya mencakup Jawa Barat. Saya masih ingat kok dengan visi Akang dulu ya. Dengan visi Akang dulu menjadi ketua HIPMI Jabar, bagaimana menjadi kalau nggak salah berkontribusi untuk menciptakan Jabar punya entrepreneur 2%. Betul ya Kang ya? Kalau begitu saya tidak ngasih kode loh Kang ke Pak Gustoni tadi ya. Bahwa Pak Gustoni punya harapan nanti program ini bisa berkontribusi pada menciptakan 2% ya Pak ya. Kira-kira apa nih Kang? Bagaimana tanggapan Akang terhadap program ini? Gitu. Ya, jadi kita istilahnya sangat menyambut baik dari program yang dibuat oleh pemerintah daerah. Okay. Karena ini adalah program yang sebetulnya kita sudah tunggu-tunggu Pak. Jadi memang jarang sekali pemerintah daerah yang sangat concern terhadap dunia usaha. Padahal kalau kita lihat dari sisi untuk kemajuan ataupun kesejahteraan satu daerah, itu memang dibutuhkan wirausaha-wirausaha yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Karena kalau kita lihat kalau hanya bantuan-bantuan itu saya rasa tidak akan ada habisnya seperti itu. Jadi solusi untuk menjadi Jabar sejahtera memang yang seperti yang dicanangkan oleh Gubernur, salah satunya adalah menciptakan 100.000 wirausaha. Oke, jadi secara filosofis ya Kang ya, itu ada irisan sebenarnya dengan program HIPMI ya Kang ya. Bagaimana pandangan para entrepreneur, masyarakat Jabar nggak akan sejahtera kalau peran serta daripada entrepreneur itu tidak ada. Nah, Kang, kalau bicara 100.000, ini kalau nggak salah Pak Gustoni bilang waktu pertemuan di Garut untuk 5 tahun ya Pak ya, 5 tahun. Kang. Kalau dari HIPMI sendiri Kang, apa yang bisa dikontribut bagi program ini? Saya juga kemarin sempat beberapa kali nulis deh Kang ya di Bisnis Bandung, opini gitu. Tidak akan berhasil. Saya melihat kecenderungan untuk berhasil, program 100.000 ini tidak akan berhasil kalau tidak melibatkan bisnis. Nah, kira-kira apa ya Kang yang bisa dikontribut oleh HIPMI Jabar dalam hal ini? Jadi kita telah membuat beberapa program. Jadi salah satunya yang telah berjalan beberapa tahun ini adalah HIPMI Perguruan Tinggi. Jadi kita coba merubah seperti yang tadi dibicarakan itu adalah pertama adalah mindset. Karena tanpa mindset yang istilahnya tangguh ataupun istilahnya berjiwa pengusaha, itu akan sulit sekali untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi kita mulai di saat mereka memang sedang istilahnya mempunyai banyak waktu luang. Dan juga kalaupun istilahnya gagal dalam tanda kutip,
itu ada orang tua. Jadi istilahnya untuk kehidupan sehari mereka nggak usah pusing seperti itu. Masih ada backup ya Kang Masih ya? ada backup, jadi tidak terlambat gitu. Betul, Kalau sudah mulai ke dunia kerja kan istilahnya mereka juga agak hati-hati karena udah berhubungan dengan perut kan agak sulit juga seperti itu. Betul. Nah itu yang pertama kita rubah mindset dari saat sejak kuliah. Kedua kita coba kita akan melaunching yang namanya HIPMI Pesantren Pak. Jadi HIPMI Pesantren itu istilahnya kita membuat mengedukasi para santri-santri untuk bagaimana menjadi wirausaha atau mempunyai jiwa wirausaha. Karena kita lihat potensi santri di Jawa Barat itu sangat luar biasa banyak sekali. Kita mempunyai banyak pesantren yang memang bukan hanya terkenal Jawa Barat tapi seluruh dunia. Jadi sayang sekali kalau potensi itu tidak kita manfaatkan secara maksimal. Apalagi dengan adanya istilahnya anak-anak muda yang saya rasa mempunyai semangat yang luar biasa di Jawa Barat ini. Jadi kita mempunyai banyak program seperti itu yang untuk menumbuhkan wirausaha baru, mudah-mudahan bisa menyumbang sekian persennya dari 100.000 yang ditarget oleh pemerintah daerah. Tetap seperti ada itu. kontribusi ya Kang ya? Iya, Insya Allah ya. Insya Allah, mau doanya aja Pak. Pasti. Kang di sini ada satu hal menarik Kang. Kalau Kang Yedi tadi bilang konsepnya itu adalah kita bikin program HIPMI PT, kemudian HIPMI Pesantren. Kebetulan saya juga di kampus Kang menjadi salah pembina di kampus saya. Memang kerasa sekali saya linkes ya, saya hubungkan antara mahasiswa saya dengan program-program yang ada di HIPMI. Luar biasa, banyak anak-anak didik saya itu udah berhasil Kang. Pertanyaan sekarang Kang, itu kan program yang akan bikin. Kira-kira konkretnya nih Kang, kalau kita hubungkan dengan programnya Pemprov Jabar. Kalau saya lihat program Pemprov Jabar ini adalah mencetak ya Kang, bukan menciptakan lagi tapi mencetak ya. Kalau mencetak tentu ada modelnya, kemudian dia sampai kemana. Selain program yang itu ada nggak sih Kang? Contoh gini, saya melihat ini contoh para entrepreneur di sini tuh mereka kadang-kadang kesulitan Kang. Kalau bagi saya untuk jadi entrepreneur sukses itu sederhana Kang, cari mentor, cari coach gitu ya. Mungkin nggak itu terjadi di HIPMI Jabar Kang? Jadi memang istilahnya saya setuju sekali untuk menjadi pengusaha itu memang kita kadang-kadang memang harus butuh mentor. Karena apapun juga bidangnya, apakah itu dunia usaha ataupun olahraga, kalau nggak ada yang istilahnya menunjukkan arah yang benar seperti apa, kalau hanya trial and error itu tidak akan ada habisnya. Betul. Jadi memang untuk menjadi seorang pengusaha istilahnya mentor itu sangat penting sekali. Seperti HIPMI itu. siap ya Kang? HIPMI kita mempunyai banyak sekali ahli-ahli di bidangnya seperti itu. Betul. Kita ada ahli di bidang kuliner, ada ahli di bidang usaha-usaha lain ataupun jasa ataupun manufacturing, kita ada semua. Karena HIPMI adalah organisasi yang tidak hanya satu bidang usaha, tapi banyak sekali bidang usaha yang ada di dalam HIPMI seperti itu. Aplaus dulu buat Kang Yedi. Ini adalah perspektif daripada bisnis ya gitu. Jadi buat pemirsa atau buat entrepreneur muda ini kesempatan nih ya dari sisi HIPMI punya program untuk mentor. Saya supaya tidak kehilangan nih langsung ke Pak Gus dulu. Pak, tadi pihak daripada pebisnis sudah membuka diri Pak. Ya, sudah membuka diri ya Pak ya. Jadi ada program tadi HIPMI PT, kemudian HIPMI Pesantren, kemudian saya kejar lagi. Mohon maaf Pak, saya ngejar Kang Yedi supaya langsung jadi gitu. Komitmennya langsung. Pak, kira-kira apa nih Pak yang bisa Bapak sinergikan dari Dinas KUMKM dengan program yang ada dengan HIPMI Pak? Ya, makasih. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan adanya 5 tadi unsur, tentunya masuk di dalam dunia usaha nih HIPMI. Betul. Nah tentunya mereka HIPMI ini bisa menjadi semacam pendampingan. Tadi juga sudah dijanjikan oleh beliau bahwa bisa mendampingi ketika ada pelaku-pelaku usaha yang misalnya pemula dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi dikatakan masalah mindset. Jadi tidak cukup mindset tapi juga kita merubah culture set. Budaya mental budaya yang misalnya kita kecek dulu gini dan sebagainya tidak. Tapi sekarang sudah mulai kepada budaya yang baru. Yang ketiganya kita akan merubah paradigma yang lama itu menjadi supaya kita menjadi new eyes, pandangan dan paradigmanya yang baru lah kira-kira seperti itu yang kita inginkan. Nah salah satunya memang setelah kita mendapatkan nanti ada orang yang sudah diseleksi, kemudian juga ada semacam psikotes yang sederhana akan menelusuri minat yang sesungguhnya yang bersangkutan itu kemana gitu. Nah kemudian lah setelah itu kita dilatih,
kemudian apa perlu dimagangkan dan perlu pendampingan itu. Nah, pendampingan ini yang penting. Jadi artinya pendampingan itu bisa mengawal sampai dia masuk ke dunia yang sesungguhnya, yang realistis gitu. Betul. Jadi langsung aplikasi ya Pak. Iya, Ya? betul. Artinya di sini ini nanti akan jelas sekali benang merah yang kita dapat kolaborasi antara akademisi, bisnismen sama government. Oke, sebelum kita lanjut kita kembali dulu ke Doni. Iya, terima kasih Kang Mer. Tepuk tangan sekali lagi hadirin. Dan tentunya kalau kita lihat di sini menjadi satu hal yang sangat membanggakan sekali dan juga angin segar buat teman-teman pengusaha muda termasuk saya. Karena dari Kang Yedi juga tadi komitmen ya, bahwa ketika kita bergaul dengan pengusaha-pengusaha yang sudah sukses, mudah-mudahan kita ketarik ke atas begitu kan. Dan memang konsepnya di sini kita harus perbanyak sharing ya, temukan mentor jadi mentoring dan nanti akhirnya juga harus bertemu dengan coaching yang bisa mengarahkan bisnis Anda untuk menjadi bisnis yang istilahnya bisa terus berprogres dan juga naik level seperti itu. Baik, obrolan selanjutnya masih akan panjang sekali kita obrolkan dan mungkin di segmen berikutnya kita akan langsung membuka line pertanyaan buat Anda yang ada di rumah dan juga mungkin buat Anda yang ada di studio seperti ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Newbiz. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Oh, 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 oh. Iya, berikan tepuk tangan sekali untuk Bibos dan selamat datang kembali di Newbiz. Wah, udah mulai gak jelas suaranya ya. Tadi saya baru saja mencoba salah satu produk dari partner kami yaitu Pancake Delicious. Luar biasa, rasanya enak sekali pemirsa. Dan tentunya menjadi satu poin tambah begitu ya ketika Anda bisa hadir di acara-acara seperti ini. Tadi juga dari HIPMI begitu kan Kang Yedi juga mengumumkan begitu. Jadi buat Anda yang baru saja membuka bisnis apalagi untuk teman-teman yang mungkin sedang berada di masa-masa membuka, ini pasti akan menguntungkan sekali karena bisnisnya akan mudah untuk dikenal oleh rekan-rekan dan juga dikenal oleh publik seperti itu ya. Baik, dan malam hari ini buat Anda yang baru menyaksikan Newbiz, sekali lagi kita sedang membahas tentang pencetakan 100.000 pengusaha baru di Jawa Barat. Sebuah apresiasi yang sangat luar biasa dari pemerintah provinsi atau Pemprov begitu kan, memberikan satu gagasan yang sangat luar biasa di mana kalau kita lihat tetangga-tetangga kita ini belum ada yang membuat program sedahsyat ini ya kalau boleh dibilang ya. Betul seperti sekali, itu. betul Nah, sekali. di segmen ini juga sekali lagi Anda boleh langsung catat nomor teleponnya 022-7214-213. Sekali lagi 022-7214-213. Anda bisa langsung telepon nanti ketika line interaksi kita akan gulirkan seperti itu. Hamir, kita akan lanjut lagi. Temanya untuk segmen ini kita akan ngebahas apa nih? Kalau silakan kalau pemirsa di rumah maupun di studio untuk bertanya langsung supaya boleh? lebih mempertajam. Oh gitu Supaya ya? mempertajam. Jadi Boleh. tadi kalau boleh saya simpulkan, kita sudah melihat bahwa begitu tingginya komitmen pemerintah. Betul. Kalau saya melihat ya, saya sebagai akademisi nih, terlihat kalau saat ini pemerintah menyadari gitu, bahwa memang menciptakan entrepreneur baru itu nggak bisa sendiri gitu, ya. Dan pemerintah juga nggak bisa lepas tangan gitu. Harus ada program driving ya, program yang mendorong terciptanya entrepreneur gitu. Dan saya lihat dari pernyataan Pak Aguston itu bahwa kesadaran itu udah muncul. Tinggal sini. Tentu kan kita baru level di rencana ya Pak ya. Baru level rencana. Buktinya kapan? Nah ini buktinya ini 5 tahun ke depan ya. Nah, kemudian dari HIPMI juga udah punya komitmen. Nah, mungkin kalau ingin memperdalam dari pemirsa mau di rumah maupun di sini silakan. Baik, silakan buat rekan-rekan yang ada di studio. Saya lihat sudah mulai sibuk untuk mempersiapkan pertanyaannya dan juga membuka kemasan ya. Baik, saya akan turun dari panggung. Silahkan, selamat malam Mbak, dengan Mbak siapa? Ya, boleh silakan. Mic-nya diambil. Kita punya fasilitas mic yang cukup banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Dea Arianti. Bisnis saya ini Pak busana muslim rajutan.
Mereknya supernovahouse.com. Aduh, di branding. Ini jagoan sih Teteh ya. Ya, mau Strategi. bertanya kepada Pak Bustomi, kan tadi katanya ingin mencetak 100.000 pengusaha baru ya. Saya kira memang itu tidak mudah ya Pak ya. Entrepreneur itu mungkin di tahun awal banyak, tapi ternyata 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun entah kemana gitu kan. Nah saya ingin bahwa program itu tidak hanya sekedar banyak, tapi berkualitas entrepreneurnya. Seperti ya alhamdulillah sih apa produk saya itu kan unik. Jadi satu rajutan itu biasa kan kesannya tuh kuno, kasar, panas. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini pasar kami sudah sampai nasional dan bahkan Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan tuh Oh, sudah boleh juga. tepuk tangan sekali lagi ya. Didin. Ya karena orang luar kota Bandung sendiri alhamdulillah mengapresiasi bahwa oh produknya unik ya, satu baju bisa dikreasiin jadi 7 gaya kreasi gitu kan. Aneh, belum pernah ada di dunia istilahnya. Gaya bebas ada Teh. Ada, Bebas pernah. sama gaya kodok ada ya. Emang Di pernah. India pernah ada, cuman baru satu dan belum terlalu booming katanya seperti itu. iya. Tapi alhamdulillah Supernova House sudah bisa. Nah mungkin saya mau menanyakan aja bagaimana bentuk supportnya Pak. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sampai banyak tapinya tidak berbobot si entrepreneurnya itu. Tapi 100.000 tuh ya berkelanjutan, mereka punya SDM yang banyak, terus pasarnya semakin meningkat ya. Apalagi UKM seperti saya, untuk pemasaran pasti sangat terbatas. Nah ini support pemasaran menurut saya yang sangat penting gitu Pak. Baik. Kayak gitu. Terima Kita kasih. sudah ambil poinnya. Oke. Amer, satu pertanyaan dijawab atau ditampung dulu? Boleh dua. Ditampung. Oke, baik. Pertanyaan kedua, silakan. Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Selanjutnya? Baik. Boleh? Akang mau bertanya? Oh, belum bertanya ya. Oh, masih sibuk dengan itunya ya. Baik. Ini kita akan langsung jawab mungkin ya. Oke, kalau Baik. boleh Kang Doni. Ya. Tadi ya, itu bajunya itu produk sendiri. Oh, iya, boleh. Oh, jadi seperti itu ya produknya ya. Iya, produknya saya pakai sendiri Pak, seperti itu. Jadi blus ini bisa dipakai kerudung, bisa dipakai baju, blus, kardigan dan macam-macam. Jadi nggak bikin bosen gitu. Diferensiasinya cukup Betul, bagus betul. ya. Ya kalau misalnya hari Senin pakai gaya gini, Selasa bisa gaya yang mana, Rabu gaya yang mana, karena Dengan kan baju luar. dengan baju yang sama. Apa? Dengan baju yang sama. Iya, kayak Oke, gitu. Oke, terima kasih. Bapak, ke pemirsa di rumah maupun di studio, ini permasalahan klasik yang dihadapi oleh entrepreneur. Bahwa persis seperti yang disampaikan oleh Teh Dea tadi, masalahnya bukan di masalah bagaimana membangun bisnis, tapi bagaimana menjaga sustainability dalam bisnis. Kalau kami di GM Entrepreneur School selalu menekankan, bisnis Anda harus 10 tahun. Itu harga mati, Kang. Harga mati bagaimana bisnis itu bisa terus berkelanjutan. Nah, makasih pertanyaan Ria, saya rasa relevan sekali dengan program 100 wirausaha ini Pak. Jadi jangan sampai ini program ini selesai Iya. tapi nggak jelas itu Pak. Gitu, Ya, Pak. terima Gimana kasih nih, Pak? Ibu Dea ya. Jadi yang penting memang sustain ya, ada keberlanjutan. Jadi artinya bahwa bagaimana bisa sustain itu berarti harus ada pendampingan dan pengawalan yang ketat dari pihak kami. Kedua juga tadi saya setuju adalah ada diferensiasi, produk-produk itu harus ada, ketika ada diferensiasi dia ada nilai tambah yang berbeda dengan yang lain, itu tadi sudah disampaikan. Nah masalah hasil produk itu persoalan promosi. Kami punya program Mbak, program melakukan semacam pameran, expo di luar provinsi, misalnya di Batam, di Bali, Gorontalo dan sebagainya. Suatu saat Mbak kita undang juga. Ada kesempatan applause. Ya, ini program ini yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Nanti bisa menghubungi siapa Pak untuk informasinya? Sama saya saja langsung. Ya. Oke, Jadi Pak, itu terima program kasih. yang pertama. Jadi bagaimana kita ingin mempromosikan produk-produk UMKM ini melalui eksponensi, termasuk juga ke luar negeri, Pak. Oke. Besok tanggal 14 kita akan kirim pelaku usaha ke Vietnam, kemudian ke Maroko yang berkaitan dengan masalah-masalah produk ini. Oke. Nah, tapi syaratnya benar-benar harus punya berkualitas produknya gitu. Dan yang satu lagi adalah persoalan UMKM itu masalah pembiayaan. Pembiayaan kita sudah punya yang namanya KCR, Kredit Cinta Rakyat. Kredit Cinta Rakyat itu sudah dititipkan di BT Bank Jabar, nilainya 235 miliar, di tahun sekarang akan kita tambah 100 miliar lagi, 335 miliar untuk di KCR. Tinggal kita manfaatin ya, Pak tinggal ya. manfaatkan saja gitu. Oke. Jadi kami juga sudah punya komitmen termasuk Pak Gubernur bahwa Gubernur begitu keberpihakan kepada pelaku-pelaku usaha termasuk ya koperasi itu. Saya kira itu Pak. Jadi banyak peluang tadi ya, jadi tinggal dimanfaatkan. Kelihatannya nih Pak, kelihatannya ini yang jadi miss Pak.
bahwa banyak program yang tidak terkomunikasikan. Nah, Itu. itu dia yang penting ya. Tadi sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab. Baik, ini ada satu pertanyaan dari saya pribadi juga mungkin Kamer yang tentunya juga ingin saya tanyakan tentunya untuk Pak Busnomi ya. Satu saja boleh mungkin ya. Baik Pak Busnomi, ini kalau kita lihat tadi dari peluang kita untuk memasarkan itu dengan pameran salah satunya. Nah memang kalau kita lihat ternyata di Bandung tuh teman-teman yang dari tempat kuliah apa segala macam ini sangat kreatif sekali untuk membuat pameran makanan. Bahkan ada teman-teman yang sudah langganan di sana membuka stand, ini omsetnya sangat luar biasa per tahun mereka buat. Nah ini cara create acaranya sangat kreatif sekali. Nah kalau dari sistem pemerintahan sendiri nih dalam 1 tahun itu ada program kalender event nggak sih Pak yang disampaikan kepada oh sudah ada yang telepon. Nanti yang saya di hold dulu ya Pak. Kita akan masuk dulu, mengorbankan dulu ya. Baik silakan kalau saya bilang newbies, yang di rumah bilang yang muda, yang berbisnis. Newbies. Halo. Ya, newbies. Yang muda yang berbisnis. Oke, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Halo? Iya Bapak Halo. boleh silakan. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Halo ya, dengan Syarif di Banjaran. Oke, Kang Syarif di Banjaran, selamat malam. Terima kasih sudah telepon. Silakan Kang Syarif, ada yang ingin disampaikan ataupun pertanyaan diarahkan kepada narasumber kami, silakan. Iya, halo. Sebelumnya terima kasih buat Pak Meriza, Bapak Gustomi, dan Kang Yedi. Ya, sama-sama. Ya, saya ada pertanyaan nih yang pengen saya tanyakan ke Kang Yedi. Ya. Saya ingin tanya, bagaimana cara bisa ikut dalam program HIPMI dan apa manfaat yang bisa saya dapatkan di HIPMI? Baik. Ya itu aja. Poinnya satu saja ya. Baik, jadi intinya bagaimana cara join di HIPMI dan juga apa aja benefit atau apa saja benefit yang tentunya bisa didapatkan ketika kita masuk HIPMI. Baik, kita akan langsung jawab mungkin. Kang Langsung Yedi. Kang Yedi. Ya silakan, singkat Ya, saja jawabannya. Jadi kalau untuk daftar sebenarnya kita buat sesimpel mungkin. Jadi tidak ada restriksi apapun kecuali memang ada syarat-syarat yang menunjukkan bahwa dia seorang wirausaha. Yaitu pertama karena ada mudanya itu di bawah 40 tahun. Di bawah. Harus Maksimal di bawah 40 ya 40 Kak tahun. ya. Maksimal 40 tahun. Jadi 40 tahun ke bawah ya Pak ya? Harus 40 tahun ke Kalau bawah. 40 tahun ke samping boleh nggak? Nah yang kedua memang kita harus punya badan usaha. Oke. Apakah itu PT atau CV. Jadi untuk menunjukkan identitasnya bahwa dia seorang pengusaha. Nah untuk mendaftar sangat mudah sekali, itu bisa langsung ke Putrako Gading Regency. Ada sekitar kita di sana, tinggal isi formulir, nanti ada sekitar wawancaranya. Baik. Setelah itu langsung join. Manfaatnya apa? Jadi dengan bergabung dalam HIPMI, kita sudah ada cabang dari mulai Aceh sampai Papua. Oke. Di Jawa Barat sendiri sudah tersebar di semua kota kabupaten. Jadi insya Allah dari sisi networking kita tidak akan kehilangan ataupun kita akan menambah jauh luar biasa. Ya. Jauh lebih banyak dengan luar biasa. Jadi misalnya untuk ada pemasaran produk, itu kita dengan masuk HIPMI, kita bisa kontak langsung HIPMI Aceh sampai HIPMI Papua. Dengan seperti itu insya Allah dari sisi tadi pemasaran bisa terbantu seperti itu. Oke. Ada Baik. kolaborasi. Seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali, jawabannya singkat tapi mungkin akan menjelaskan untuk teman-teman yang ingin bergabung di HIPMI. Baik, kalau begitu teman-teman yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena kita masih mempunyai beberapa segmen lagi. Tentunya kita akan tajamkan lagi tentang tema kita pada malam hari ini yaitu menciptakan 100.000 pengusaha baru di Jawa Barat. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Newbies. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB oh 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 oh. Baik, tentunya semakin malam semakin panas obrolan kita pemirsa Bandung TV dan juga teman-teman yang ada di studio utama Bandung TV. Pada kesempatan malam hari ini saya Doni Rinaldi kembali akan memberikan kesempatan untuk Kang Meriza di sini untuk sama-sama menajamkan visi misi kita. Kita sama-samakan komitmen kita untuk bisa menciptakan 100.000 pengusaha baru atau wirausaha baru tentunya di Jawa Barat yang bertumbuh dan juga berkembang seperti Oke, itu ya. terima kasih Baik, dong. Kang Meriza silakan Ini dilanjutkan sesi kembali. terakhir ya. Betul sekali. Oke, Pak, tadi kita udah bahas apa itu program 100 wirausaha baru, kemudian apa benefit yang didapat, filosofis kemana yang mau dia ini. Pada ini nih Pak, kira-kira banyak
banyak anak muda yang ingin ikut di program ini. Apa nih Pak yang harus disiapkan sama mereka atau persyaratan apa yang harus mereka siapkan Pak? Ya, terima kasih. Sebelum itu saya ingin jawab dulu tadi pertanyaan. Oh iya. Baik, bagaimana Bapak? Yang pertama, kita punya beberapa agenda yang dekat-dekat ini akan melakukan pameran di GCC Jakarta. GCC ya. Sekitar tanggal 19 Juni. Kemudian dilanjutkan dengan Cooperative Fair. Itu seluruh Indonesia yang kita undang, bahkan kita punya obsesi teman-teman kita di ASEAN pun kita undang gitu. Oke. Nah, silakan teman-teman yang misalnya sudah punya produk dan punya persyaratan khusus, silakan hubungi kami di Dinas Koperasi dan UMKM di Jalan Soekarno-Hatta 705 Bandung. Iya. Itu ya. Baik, untuk pendaftaran itu gratis Pak sekali lagi ya? Kita fasilitasi. Fasilitasi. Semua termasuk misalnya fasilitasi tenda-tenda yang untuk pameran. Ya. Kemudian juga kita berikan semacam insentif dan sebagainya. Itu pokoknya tidak perlu membayar teman-teman yang itu. Wow, luar biasa. Jadi silakan teman-teman ya. Baik, ini dikarenakan waktunya memang sudah sangat mepet sekali. Pemirsa mohon maaf, kami akan langsung mengarahkan obrolan kita pada kesimpulan begitu untuk hari ini. Bagaimana kalian? Silakan. Terima kasih Pak Agustoni, Kang Yedi, para pemirsa di rumah maupun di studio, bahwa terlihat sekali bahwa untuk menciptakan entrepreneur sukses itu tidak bisa satu pihak. Kalau bagi saya tadi sebagai akademisi triple helix, kalau Pak Agustoni tadi jadi 5 ya gitu. Nah, tapi pada prinsipnya di sini jelas gitu, bahwa untuk menjadi entrepreneur itu kita harus melakukan sinergi ya. Saya pribadi sebagai akademisi punya tanggung jawab untuk berkontribusi pada ini. Dengan cara gimana? Banyak hal yang bisa kami, apakah bentuk konkretnya dari mahasiswa, ya kalau kolaborasi dengan Kang Yedi HIMI PT gitu. Kemudian saya juga pembina HIMI PT Widyatama gitu. Kemudian dari bisnis, ini Kang Yedi juga jelas sudah menetapkan komitmen beliau tadi. Yang ketiga government. Nah, harapannya adalah Jawa Barat ini akan timbul, akan tercetak wirausaha tangguh. Yang notabene 5 indikator tadi. 1 profit, 2 people, 3 planet, 4 sustain. Dan yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Harapannya apa yang disampaikan Pak Gustomi tadi adalah terciptanya entrepreneur muda yang kalau secara bisnis dia punya CV atau PT dan itu dipersyaratkan oleh Kang Yedi loh. Ya Kang Yedi tadi mensyaratkan juga ya Kang untuk bergabung bisnis. Jadi para pemirsa di rumah rasanya nggak habis-habis ya ngebahas tentang entrepreneurship ini, nggak habis-habis. Tapi semoga diskusi kita malam ini bisa mendapatkan gambaran setiap pihak di situ ABG tadi itu harus berkolaborasi untuk mencetak 100.000 wirausaha baru Jawa Barat ini. Sukses buat kita semua. Amin. Kembali ke Doni. Baik, luar biasa sekali obrolan kita malam hari ini dan tentunya menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan apa yang sudah kita bicarakan ini menjadi satu kenyataan yang benar-benar nyata begitu. Ada 100.000 pengusaha baru dan juga tentunya perusahaan yang mereka pimpin adalah perusahaan yang tumbuh berkembang dengan visi misi yang sangat jelas. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan juga bisa menginspirasi Anda buat yang belum membuka usaha. Membuka usaha itu mudah tapi nanti kesananya itu bagaimana kita akan sama-sama godok di sini ya. Baik kalau begitu acara ini nampaknya harus berakhir. Terima kasih untuk para sponsor, terima kasih untuk para pendukung acara di antaranya Kirana Bolu Gulung, terima kasih untuk Cara Kita Food, terima kasih untuk Ratu Basreng, terima kasih untuk Kerupuk UFO, terima kasih untuk Donat Peyem, Pancake Durian Delicious, Siomay dan juga Batagor Cendana, terima kasih juga untuk Kulit Ngepros, terima kasih untuk Zanana, Aerobat dan juga Bank BJB. Tepuk tangan untuk para sponsor sekali lagi. Terima kasih untuk sudah hadir ya. Dan kita harus sama-sama berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnis kita agar terus berkembang. Dan akhirnya saya Doni Rinaldi pamit. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tentunya masih dalam acara Newbies. Brought to life. People swarm, they came, run and he was terrified. Suddenly what it was to cry. Well, he couldn't be that night door. You don't seem to know, seem to care what you heard to know. But I don't know him anymore. There's nothing where I used to lie. Gone
conversation has run dry.